Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septia Permana dari Patriot. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan Arduino Uno Robot DIN plus Wi-Fi ya. Jadi pada Arduino ini ada dua microcontroller. Yang pertama microcontroller dari Arduino-nya sendiri, yaitu microcontroller Atmega 328P, dan yang satu lagi ESP8266. Untuk lebih lanjutnya kita langsung cek dulu microcontrollernya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi pada board Arduino yang ini ada dua microcontroller yaitu Atmega 328P dan ESP8266. Lalu pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan juga tutorial bagaimana cara mengirim data ke server dan menyimpannya ke database. Seperti itu. Lalu ini adalah tampak dari board microcontrollernya. Jadi di sini ada microcontroller Atmega 328P yaitu bawaan dari Arduino-nya. Lalu sebelah sini yaitu ESP8266 dan ini merupakan pin dari ESP8266. Jadi kita bisa menggunakan pin ini seperti menggunakan pin komunikasi serialnya atau RxTx atau pin digitalnya. Lalu ya di sini yaitu board Arduino ya, pinnya seperti biasa. Lalu di sini ada untuk pemilihan. Jadi di sini ada pemilihan switch untuk pemilihan mode. Jadi apabila ingin memprogram Arduino ada switchnya, dan apabila ingin memprogram ESP8266-nya ada switch modenya juga. Nah, ini merupakan pengaturannya. Jadi board ini menggunakan switch pengatur mode seperti apabila ingin mengupload ke ESP8266 yaitu switch 5, 6, 7 di on. Jadi yang sebelah sini 5, 6, 7 on. On itu ke sebelah kiri seperti itu. Lalu untuk ESP8266 connect, maksudnya connect hanya berjalan. Jadi apabila ingin mengupload dan berjalan itu beda switchnya. Jadi kalau ingin mengupload 5, 6, 7 on, apabila ingin menjalankan SP-nya hanya 5, 6 saja. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Atmega 328P apabila ingin mengupload yaitu 3 dan 4. Dan yang saya pengalaman saya ini tidak usah digonta-ganti seperti ESP8266. Jadi untuk mengupload dan menjalankannya sudah di 34 ini. Lalu apabila ingin menggabungkan Atmega 328P dengan ESP8266 berjalan secara bersamaan, yaitu switch 1 dan 2 di-on-kan seperti itu. Lalu apabila ingin berjalan sendiri-sendiri maka semuanya di-off-kan seperti itu. Oke, sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara mengirim data dari Arduino membaca sensor, lalu Arduino mengirimkan pembacaan data sensor ini ke ESP8266, lalu ESP8266 akan mengirimkannya ke server dan server akan menyimpannya ke database seperti itu. Nah, jadi untuk rangkaiannya di sini saya menggunakan DHT22 untuk tegangannya ke 5 volt, lalu untuk ground ke ground, dan pin datanya ke pin 8 ya, seperti itu. Oke, untuk hal pertama yang dilakukan yaitu mengeset mode untuk memprogram Arduino, yaitu pin 3 dan 4 di-on-kan ya. Jadi nanti pin 3 dan 4 ini di sebelah kiri kan. Oke, jadi seperti itu ya. Pin 3 dan 4 ke sebelah kiri atau on. Lalu untuk rangkaiannya seperti yang ada di gambar tadi. Seperti itu. Oke, sekarang sesi pemrograman. Di sini saya menggunakan library DHT, lalu menggunakan software serial untuk berkomunikasi dengan ESP8266. Lalu kita define pinnya di 8, lalu tipe DHT-nya 22 ya, seperti ini. Lalu ada kelembaban dan temperatur dengan tipe data float.
Lalu ini software serial SS untuk berkomunikasi dengan ESP8266 dari Arduino. Lalu di sini saya menggunakan serial untuk melihat value dari kelembaban dan suhu dari DHT. Lalu ss.begin ini untuk berkomunikasi dengan ESP8266. Lalu DHT begin ya untuk memulai. Oke. Nah, sekarang apabila ingin melihat pembacaan terlebih dahulu, Anda dapat mengomentari dulu bagian bawah ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini nanti akan ditampilkan pembacaan kelembaban dengan dari pembacaan ini ya. Itu kita upload. Ya, sedang uploading. Down uploading. Lalu kita membuka serial monitor seperti itu. Ya, jadi di sini sudah terbaca ya kelembaban 87,80%. Lalu temperaturnya 26,50 derajat Celcius ya itu. Nah, apabila sekarang kita ingin mengirimkan data ini ke ESP untuk dikirimkan ke server, yaitu tinggal di komentar seperti ini. Lalu string send to ESP ini yaitu format buatan saya, jadi saya menggunakan pemisah itu menggunakan titik koma, lalu mengirimkannya ke ESP seperti itu dan menggunakan delay selama 1 detik sekali. Lalu kita upload untuk mengirimkan ke ESP 8266 ya, seperti itu. Ya, langkah selanjutnya yaitu memprogram ESP8266 dengan memindahkan switch 5, 6, dan 7 ke on seperti itu. Ya, 5, 6, 7 sudah ke on. Lalu apabila menggunakan microcontroller ESP ini, maka harus menekan ESP reboot ini. Ya, tekan. Nah, lalu Anda dapat mengupload ke ESP8266. Apabila masih belum dapat mengupload atau terdapat error, maka cabut dulu saja USB-nya dari komputer, lalu sambungkan lagi, upload lagi seperti itu. Ya, ini untuk sesi coding dari ESP8266-nya saya menggunakan library ini, Wi-Fi client dan HTTP client untuk mengirimkan data ke server nanti seperti itu. Ini untuk SSID dan password dari Wi-Fi yang ada. Terus ini float humidity dan temperatur untuk menyimpan data yang dikirim dari Arduino atau dari microcontroller Atmega 328P. Lalu di sini nanti saya menggunakan milis. Lalu untuk di setupnya ini serial begin 11.5200 karena di Arduino-nya tadi di setnya 11.5200 dari software serialnya. Kita tidak akan dulu mengkoneksikannya ke Wi-Fi supaya tidak lama. Lalu ini ada fungsi split string. Jadi ini fungsi untuk memisah nanti. Kan tadi saya menggunakan titik koma sebagai pemisah sebelah kiri, yaitu data dari kelembaban, yang sebelah kanan dari data temperatur. Lalu di sini saya membuat fungsi kirim data ke server untuk mengirimkan data ini kelembaban dan temperatur. Lalu di void loopnya, karena dari ESP dan Arduino itu menggunakan komunikasi serial, jadi di sini pembacaan data dari Arduino-nya menggunakan serial seperti itu. Jadi di sini saya mengumpulkan datanya dulu, data dari Arduino ke variabel MSG. Lalu di sini saya memisahkan data yang pertama, yaitu data indeks ke 0, lalu dijadikan float, dari string dijadikan float, sama untuk temperatur. Lalu di sini message murni, data murni dari Arduino-nya.
lalu humidity ini yang sudah dipisah, dan temperatur ini yang sudah dipisah di sini, seperti itu. Untuk melihatnya kita upload dulu, pilih dulu. Nah, karena board dari ESP8266 ini sudah kompatibel dengan node MCU ya, jadi kita pilih node MCU aja. Itu lalu portnya, lalu kita upload. Nah, ketika mengupload, apabila dia connecting seperti ini, dia menunggu respon kita untuk menekan tombol reset Arduino-nya ya. Jadi kita tekan saja itu, lalu dia akan mengupload. Kita tunggu dulu. Ya, selesai upload. Lalu untuk membaca serial yang dikirimkan dari software serial tadi di pin 2 dan 3, yaitu kan tadi software serial SS 2,3. Jadi RX di Arduino itu pin 2 nyambungnya ke TX, lalu untuk TX dari Arduino nyambungnya ke RX dari ESP, seperti itu. Ini pinnya ya, lalu disambungkan dulu. Ya, ini sudah saya sambungkan. Lalu jangan lupa pin mode ini 5 dan 6 ya untuk menjalankan ESP-nya. Jadi untuk mengupload 567, untuk menjalankan dan membaca serialnya di 5 dan 6. Seperti itu. Oke, setelah disambungkan, lalu kita bisa melihat serial monitornya. Ya, baud rate-nya tadi 11.200 ya. Oke, apabila tidak keluar seperti ini, maka dapat menekan tombol reset. Kita buka lagi. Ya, nah jadi yang atas ini data asli serial dari Arduino-nya, lalu setelah dipisahkan datanya, yaitu data kelembaban, yang ini data temperatur, yang di sini, nah, seperti itu. Lalu setelah dapat terbaca seperti ini, kita akan mengirimkannya ke server seperti itu. Maka di sini kita komentar saja. Lalu ini saya menggunakan milis 1 detik, jadi setiap 1 detik sekali akan mengirimkan data ke server. Ini fungsinya, kirim data ke server, lalu dia mengirimkan kelembaban dan temperatur. Ya, jadi untuk linknya kita cek dulu IP dari laptopnya, ipconfig seperti itu. Nah, jadi harus satu jaringan yang sama ya, jadi dalam satu WiFi yang sama. Nah, ini IP dari laptopnya 104. Maka di sini ganti seperti ini. Nah, jadi nanti linknya ke sini, lalu akan mengirimkan data ke server selama 1 detik sekali. Saya menggunakan milis ini. Lalu jangan lupa connect ke WiFi ya, di setup seperti itu. Lalu jangan lupa switchnya ke 567. Ya, sudah di 5, 6, dan 7. Lalu untuk menguploadnya, dilepas dulu koneksi dari pin serial ESP8266 nya ke Arduino nya, supaya tidak mengganggu pada saat memprogram dan supaya tidak fail memprogramnya, seperti itu. Lalu upload ya. Kita tunggu dulu. Ya, connecting, lalu tekan tombol reset pada Arduino.
Ya, selesai. Lalu kembalikan lagi ke 5 dan 6. Setelah dikembalikan, disambungkan lagi koneksi serial dari Arduino ke ESP. Oke, untuk langkah pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu ya. Jangan lupa dinyalakan servernya. Saya menggunakan Laragon di sini. Apabila yang menggunakan WAM dan SAM dinyalakan terlebih dahulu untuk web servernya dan MySQL-nya. Lalu buka ppmi admin. Lalu login seperti itu. Ya, tunggu dulu. Lalu di sini kita new database. Beri nama database-nya misal robot.bin log create. Nah, sudah itu kita membuat tabel, misal tabelnya namanya log. Lalu kita akan menggunakan 4 kolom. Yang pertama yaitu ID, lalu kita set primary, lalu auto increment agar terus bertambah dan beda ya. ID itu kan harus unik. Lalu untuk humidity sini menggunakan float atau double bisa ya. Lalu temperatur float. Lalu untuk waktu di sini timestamp. Lalu kita set defaultnya current timestamp supaya bawaan jam pada saat sekarang seperti itu. Kita klik save. Oke, lalu kita dapat menggunakan database ini untuk menyimpan data yang akan dikirim ke server oleh ESP8266. Lalu untuk servernya, mari kita buat di sini. Di sini saya sudah membuat folder di Laragon www, lalu robot.bin tutorial server. Nah, di sini ada 2 file ya, connection dan server. Lalu saya mengeditnya di sini di editor menggunakan VS Code. Lalu di sini ada connection.php, yaitu kita menginisialisasi koneksi ke database, itu menggunakan MySQLi, localhost, lalu root, passwordnya kosong, lalu tadi nama databasenya ya, robot.bin log. Nah, seperti itu. Lalu pada server.php kita menginclude file ini, connection ini, supaya bisa dipanggil si variabel koneksi ini dan mengecek dulu koneksinya. Apabila koneksi error nanti tidak akan lanjut ke program selanjutnya, maka akan terhenti di sini. Apabila terkoneksi maka akan lanjut ke server.php ini. Oke, jadi saya sudah buat programnya seperti ini. Jadi tadi kan kita menggunakan post di metode post di pengiriman ESP8266 nya, lalu humidity ini dan temperatur ini dari sini ya. Jadi humidity dan temperatur sini kita masukkan ke variabel, lalu kita insert into log karena tabel yang kita gunakan di sini namanya log. Lalu kita akan mengisi ke kolom humidity dan temperatur ini. Ya, seperti itu untuk value-nya di sini. Lalu apabila berhasil maka dia akan menampilkan berhasil.
apabila error maka dia akan menampilkan errornya seperti itu. Lalu kita cek di Arduino-nya. Ya, lalu kita buka serial monitor, dia koneksi. Nah, berhasil menyimpan data ke tabel log. Dan ini status 200 itu berhasil ya di sini, HTTP code 200. Lalu payloadnya yang dari server tadi yang ini. Seperti itu. Lalu untuk datanya kita bisa lihat di tabel log ini. Ya, seperti itu. Baik. Untuk file dan keterangan lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami pada tutorial saya cantumkan di deskripsi di bawah. Sekian tutorial yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Silahkan like apabila Anda menyukai video ini. Jangan lupa share dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru tentang video tutorial seperti ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.